Suara saya jelas ya, Mbak Alia? Mas Riki, jelas ya suara saya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Bapak, mohon izin, apakah dapat kita mulai? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA. Yang kami hormati, Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur, MSI, atau yang mewakili Bapak Haji Abu Helmi SE, MSI, selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu Perekonomian Administrasi Pembangunan Setda Kalimantan Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan perbankan, pelaku usaha, akademisi, dan media cetak maupun elektronik, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir pada acara diseminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan tema peran investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui hilirisasi di Kalimantan Timur. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama simak lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur dan untuk mensukseskan tersenggalanya acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya izinkan saya menyampaikan rangkaian acara pada hari ini yang telah kita mulai dengan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Selanjutnya masuk pada acara inti yang mana akan disampaikan 3 paparan oleh narasumber-narasumber kita pada hari ini. Yang mana sesi pertama akan diisi dengan perihal perkembangan dan prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan narasumber Bapak Tutuk Cahyono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Tutuk. Pagi, Mbak. Mulai. Selanjutnya, pada sesi kedua akan diisi dengan materi investasi di Kalimantan Timur menuju ibu kota negara baru yang akan disampaikan oleh Pak Gubernur Bapak Haji Isran Nur atau yang mewakili Bapak Haji Abu Helmi SE MSI selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Bapak Helmi. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom Q&A yang berada pada layar Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sesi yang paling ditunggu, sesi ketiga, dengan materi urgensi investasi untuk hilirisasi dengan keynote speech oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, MPA. Selanjutnya, akan dibuka sesi tanya-jawab yang mana pertanyaan telah dikompilasi oleh panitia. Adapun moderator pada acara hari ini, Bapak Muhammad Rifki Maulana, selaku analis fungsi asesmen ekonomi dan keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Bapak Rifki Maulana. Selamat pagi Mbak Alia. Selamat pagi. Baik Bapak dan Ibu, tanpa tunggu-tunggu lagi, langsung saja kita simak dan dengarkan paparan narasumber dan akan dipimpin oleh Bapak Moderator. Bapak Moderator, Bapak Muhammad Rifki Maulana, dipersilakan. Terima kasih Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini yang mewakili Bapak Haji Abu Helmi SMSI, selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, kepada yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Tutuk S. Cahyono, kepada yang terhormat seluruh undangan yang berbahagia, selamat datang di acara diseminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang bertemakan peran investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui hilirisasi di Kalimantan Timur. Sebelum masuk kepada paparan narasumber pertama, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai latar belakang penyelenggaraan acara ini. Laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu output dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim yang dirilis setiap triwulannya. Laporan tersebut berisi tentang analisis perkembangan dan prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas secara mendalam. Analisis tersebut melingkupi pertumbuhan ekonomi daerah, kinerja keuangan daerah, inflasi, stabilitas sistem keuangan, UMKM, sistem pembayaran tunai maupun non-tunai, kesejahteraan, hingga prospek ekonomi ke depan. Dan setiap triwulannya, kami selalu mengundang stakeholder terkait, seperti kalangan OPD, perbankan, wartawan, akademisi, hingga korporasi untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini guna mengkomunikasikan hasil analisis laporan tersebut dan arah kebijakan BI ke depan. Tanpa berpanjang lebar, kepada yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Tutuk S. Cahyono, kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih Pak berkenan hadir. Pak dari Pak Isran Nur, Pak Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili Pak Abu Hilmi yang saya hormati. Terima kasih. Asisten 2. Saya lihat juga ada Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rizal Effendi. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi Pak. Juga mungkin Pak Nasrin dari Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, teman-teman di perbankan,
Mas Rahmat dari BI Kalimantan Selatan, teman-teman dari media massa semuanya yang saya hormati, terima kasih. Izinkan saya, Bapak Ibu sekalian, memaparkan beberapa hal terkait dengan perkembangan terkini, terutama sampai dengan triwulan 1 2020, bagaimana perkembangan. Pertama mungkin saya akan masuk sedikit saja di global, bagaimana nasionalnya, bagaimana nanti masuk ke Kalimantan Timur dan dampak COVID dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, pertama kita mulai dari bagaimana perkembangan terkini global. Di perkembangan ekonomi global, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa global diperkirakan akan terkontraksi tahun 2020 ini, namun tidak sedalam yang kami perkirakan. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat bahwa dunia diestimasi kurang lebih kontraksi minus 2,2. Yang terberat adalah memang di Eropa, epicentrum dari COVID, minus 6 lebih kontraksinya tahun ini. Amerika juga hampir 4%, Jepang itu 5%, kontraksi semuanya. Alhamdulillah, tapi Tiongkok dan India yang merupakan pasar terutama kita itu masih positif. Tiongkok sekitar hampir 2 dan India juga 1,5%. Nah, itulah global Bapak Ibu sekalian, agak muram tetapi Asia masih bagus. Bagaimana nasional? Kita lihat next slide. Perkembangan ekonomi nasional karena dampak COVID tentu memang ini menurunkan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ke-1. Tadinya sekitar 5, sekarang separuhnya, atau mungkin lebih, sekitar hampir 3%, itu berdampak dari mulai kena dari investasi, konsumsi, baik pemerintah maupun swasta, ekspor, impor, juga semua, sehingga menurunkan PDB kita. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, alhamdulillah ini kita sudah sepertinya sudah mulai melewati tidak sedalam yang kita perkirakan, sudah mulai berkurang tekanannya. Next slide, kalau kita bisa lihat bagaimana kontraksi ekspor tidak sedalam yang kita perkirakan. Bapak Ibu lihat sebelah kanan atas itu kontraksi ekspor non migasnya sudah mulai agak flattening, melandai. Penjualan eceran juga demikian, Bapak Ibu lihat sebelah kiri bawah, dan tentu ekspektasi konsumen, ini proksi kami melihat bagaimana konsumen berkonsumsi atau mempersepsikan ekonomi kita sudah tidak sedalam yang kami perkirakan. Next slide, kita lihat bagaimana defisit transaksi berjalan. Bapak Ibu sekalian yang kiri, yang lain garis, itu adalah defisitnya mulai berkurang. Neraca perdagangan kita nasional juga sudah surplus, alhamdulillah di bulan Mei kemarin. Jadi ini perkembangan yang relatif bagus secara nasional. Next slide, kita lihat inflasi, apalagi inflasi kita sudah relatif terkendali. Memang di sini ada faktor daya beli yang memang menurun, tetapi bagaimanapun faktor TPID, pengendalian inflasi di pusat maupun daerah itu bekerja dengan aktif sehingga kita mampu untuk mengendalikan dengan baik inflasi-inflasi di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur. Next slide, kita lihat, nah ini yang perlu perhatian Bapak Ibu sekalian, di stabilitas sistem keuangan kita, fungsi intermediasi perbankan itu perlu berperhatian. Bapak Ibu kalau lihat secara nasional, fungsi intermediasi tidak terlalu optimal. Karena ada memang pelemahan permintaan domestik dan perbankan juga sangat berhati-hati di dalam penyaluran kreditnya akibat meluasnya dampak COVID. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di sebelah kanan, Kalimantan Timur itulah satu-satunya daerah yang memang agak gelap. Artinya apa? Pertumbuhan kreditnya cukup tinggi. Pertumbuhan kreditnya Kalimantan Timur itu di atas 15% pada bulan April ini ya, dalam April. Nanti kita lihat Mei-nya. Mei-nya juga masih bagus, di atas 10%. Sementara daerah-daerah lain masih sudah di bawah 5%, bahkan ada yang negatif, misalnya Jogja misalnya sudah kontraksi kreditnya. Jadi ini alhamdulillah, tapi fungsi secara nasional masih perlu dipompa lagi. Nah, sekarang next slide-nya kita lihat nilai tukar bagaimana. Ketika memang semuanya sudah relatif mulai membaik di triwulan kedua ini, maka tentu rupiah juga shock-nya berkurang dan kita terus berada di pasar untuk bagaimana kita menstabilkan nilai rupiah kita semakin stabil. Sekarang sudah di bawah 15.000. Nah, itu nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak perbaikan-perbaikan yang sudah kita alami meskipun di triwulan 1 agak menurun dan kita juga perkirakan triwulan 2 ini tidak seburuk apa yang kita perkirakan semula. Nah, next slide kita lihat di bagaimana sekarang struktur perekonomian atau perkembangan ekonomi di Kaltim. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke triwulan 1 dan perkiraan kami di triwulan kedua, kita lihat bahwa pertambangan masih mendominasi sektor perekonomian kita, struktur perekonomian kita. Kita lihat sebelah kiri yang merah itu adalah pertambangan. Cukup besar sekali. Kalau sebelah kanan itu adalah perilakunya. Ketika pertambangan itu naik, pertumbuhan ekonomi kita juga naik. Ketika pertambangan turun, ekonomi kita juga turun.
elastisitas kinerja tambang terhadap PDRB total sekitar 0,8, artinya memang 80% perekonomian ekonomi kita itu banyak dipengaruhi oleh perilaku di pertambangan kita. Next slide. Kita bisa lihat tambang itu memang besar share-nya, PDRB-nya, tetapi untuk penyerapan tenaga kerja sangat relatif kecil gitu ya, relatif kecil. Kalau kita bandingkan dengan perdagangan misalnya dan sebagainya, pertambangan sekitar 7% atau 9% di tahun 2019. Nah, next slide Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke triwulan 1. Bagaimana gambaran di triwulan 1? Alhamdulillah sementara banyak yang sudah negatif, kita masih positif 1,27. Masih positif meskipun melambat. Nah, perlambatan ini tentu akan berdampak kepada Kalimantan keseluruhan, karena bagaimanapun Kalimantan Timur 50% dari share secara total di Kalimantan. Beruntung kita masih positif, kenapa? Karena ada performance atau kinerja industri, khususnya di pupuk yang kemarin ekspornya juga bagus sekali. Tambang sudah kontraksi Bapak Ibu sekalian di triwulan 1, tetapi industri pengolahan itu bagus, konstruksi juga masih bagus, mungkin sudah sedikit turun, dan pertanian juga cukup bagus. Nah, kalau dari sisi pengeluaran kita lihat ekspor tadi pupuk saya bilang, konsumsi rumah tangga masih bagus. Bapak Ibu lihat, kita lihat next slide-nya. Nah, ini adalah ekspor import. Ini adalah proksi kami melihat bagaimana di triwulan kedua. Net ekspor kita masih surplus, alhamdulillah. Tetapi perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa perkembangan ekspor kita itu trennya menurun, Bapak Ibu sekalian. Kalau bulan sebelumnya sekitar di atas 1 miliar surplusnya, sekarang sudah sekitar 880-an juta US dollar, itu agak menurun. Kenapa? Karena memang perkembangan pertambangan yang mengalami kontraksi tadi atau menurun. Nah, seperti itu. Next slide, kita lihat bagaimana mengenai keyakinan konsumen. Inilah proksi kita, pendekatan kita untuk melihat gambaran triwulan kedua tentang konsumsi masyarakat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tolong mungkin bisa diperhatikan di sebelah kanan, itu adalah sudah mulai pick up, sudah mulai naik lagi. Konsumsi keyakinan terhadap masyarakat terhadap prospek ekonomi saat ini maupun prospek ke depan, itu sudah membaik. Membaiknya sudah mulai bulan Mei kemarin. Juni kami lihat sudah semakin membaik lagi keyakinannya. Ini artinya memberikan keyakinan kita adalah nanti kemungkinan pemulihan bisa segera meningkat gitu, arah ke pemulihan. Next slide, kita lihat bagaimana membaiknya indeks ekonomi saat ini, apa penyebabnya. Ternyata semuanya merupakan penyebabnya itu. Jadi semua faktor pembentuknya itu mendorong perbaikan indeks ekonomi persepsi saat ini. Kita lihat ketepatan waktu membeli barang, penghasilannya juga, dan ketersediaan lapangan kerja. Nanti bisa dikonfirm dengan gambaran kami di UMKM, nanti bisa lihat bahwa sudah mulai membaik, alhamdulillah. Kita lihat next slide, investasi bagaimana. Investasi kita, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan Mei, data kami menunjukkan proksi kami dengan penjualan semen misalnya, itu masih relatif rendah barangkali ya. Survei kami juga mengenai kegiatan dunia usaha juga masih kontraksi. Nah, ini mungkin perlu perhatian ke depan. Saya kira investasi ini perlu kita genjot kalau kita memang mengarah kepada hilirisasi, peningkatan nilai tambah dan sebagainya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, sektor yang paling terdampak di sini adalah sektor pariwisata dan transportasi. Kita tahu bagaimana dampaknya agak curam awalnya, tapi alhamdulillah saat ini sektor pariwisata, transportasi mulai mereda tekanannya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan penerbangan domestik maupun internasional sudah flattening, sudah mulai mereda, terjadi moderasi. Penghunian kamar juga sudah tidak terus turun lagi, sudah mulai mereda. Nah, next slide kita lihat dari seluruh gambaran itu, kami melihat memang faktor sekarang banyak dipengaruhi bagaimana kita perilaku kita, bagaimana kedisiplinan masyarakat, bagaimana kita juga merespon kondisi-kondisi dampak COVID ini, baik pemerintah, swasta, perbankan, kami sendiri, dan tentu masyarakat juga, dan vaksin, penemuan vaksin. Dan kami perkirakan range, kami akan pakai range di sini, bisa sampai tipis positif di akhir tahun 2020, bahkan kalau memang ini agak memburuk, kita bisa skenario sangat berat, itu bisa negatif sekitar 1 atau 2%. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita sekarang bicara mengenai inflasi? Inflasi saya ingin mengantarkan dulu gambaran bahwa di awal, Kalimantan Timur termasuk Kalimantan lainnya, sebagian besar atau hampir semua, kita pasok dari luar. Dari 10 komoditas yang kami amati, menurut data tentu dari pemerintah daerah,
itu ada hanya satu-satunya daging ayam ras yang seluruh Kalimantan itu surplus. Yang lainnya kita negatif. Surplus daging ayam ras di Kalimantan Timur tipis sekali. Jadi bisa saja ini kalau kita tidak kembangkan, dia akan bisa menjadi defisit. Yang kedua adalah minyak goreng, Bapak Ibu sekalian. Seluruh Kalimantan, meskipun kita punya luas lahan yang berjuta hektar, Kalimantan Timur mungkin sekitar hampir 1,2 juta hektar, tapi kita masih defisit minyak goreng. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian bersama bagaimana nanti investasi hilirisasi bisa kita arahkan untuk meningkatkan produksi minyak goreng di Kalimantan Timur atau di Kalimantan. Next slide. Kita lihat Bapak Ibu inflasi. Perkembangan inflasi sampai dengan bulan Juni kemarin, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terkendali dengan baik. Inflasi tahunan 1,5%. Kita lihat bulanannya cuma 0,2%, 22%. Tapi Bapak Ibu perlu menjadi perhatian adalah inflasi bahan pangan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kita lihat grafik sebelah kiri atas maupun bawah. Di kiri bawah itu tahunan, di kiri atas bulanan. Kita lihat di kiri bawah misalnya, kita banyak ditolong oleh inflasi kelompok transportasi atau mungkin komoditasnya ada tiket pesawat udara yang hijau. Kalau itu tidak ada, kalau itu mengalami moderasi, pelonggaran-pelonggaran sudah mulai dilakukan, banyak orang naik pesawat lagi, tiket sudah mulai naik, maka kita perlu hati-hati bagaimana inflasi harga pangan yang selalu berfluktuasi ini akan mengganggu inflasi kita ke depan. Kalau inflasi itu disebabkan oleh dari kenaikan harga produsen atau petani itu, which is itu bagus sekali. Tetapi yang kita perlu perhatikan ketika kenaikan itu adalah karena kenaikan di pedagang perantara yang memang mengambil margin yang terlalu besar. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian bersama. Alhamdulillah kita terus di bawah bimbingan pemerintah daerah, kami siap mendukung terus penguatan-penguatan, termasuk penguatan-penguatan di badan usaha milik negara. Ini penting karena apa? Penguatan buffer stock, penyangga bahan pangan, penyangga harga, penyangga suplai pasokan, sehingga harga bisa lebih distabilkan. Samarinda punya PT PAU, PD PAU. Mungkin Kalimantan Timur juga mungkin ke depan perlu penguatan-penguatan di sisi buffer stock atau penyangga pangan ini supaya kita bisa menstabilkan. Karena struktur pasarnya kami khawatirkan memang mekanisme pasarnya kurang efisien sehingga harga bisa naik turun karena mungkin pengambilan margin yang terlalu besar di pedagang perantara. Next slide. Kita lihat tahunannya, detail dari partisipasi tahunan ini, kita bisa lihat Kaltim antara Balikpapan dengan Samarinda, itu juga bahan pangan yang perlu mendapat perhatian. Ya, kiri bawah dan kiri bawah, kiri kanan, itu Balikpapan Samarinda itu adalah, yang merah itu adalah bahan pangan. Yang hijau itu adalah tiket pesawat atau transportasi. Dia banyak menolong kita menjadikan inflasi kita relatif rendah dan stabil. Next slide. Kita lihat secara keseluruhan tahun, Bapak Ibu sekalian, memang karena ada sudah mulai pelonggaran-pelonggaran aktivitas ekonomi, maka perkiraan kami agak sedikit meningkat menjadi sekitar 2%. Tadinya 1,66 di tahun lalu, sedikit meningkat 2,1%. Which is itu adalah masih lebih rendah dibandingkan perkiraan kami semula, 2,4%. Nah, ini yang penting bahwa bagaimana kita bisa melancarkan distribusi barangkali nanti ke depan. PR kita seperti itu. Next slide. Bapak Ibu, stabilitas sistem keuangan. Kalau kita lihat tadi bahwa kredit di Kalimantan Timur itu yang tertinggi Bapak Ibu, seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan terakhir di tadi bulan April, kita bulan Mei. Bulan Mei sebenarnya masih tinggi. Kalau kita lihat sebelah kiri itu adalah lokasi proyek. Lokasi proyek itu adalah bagaimana perbankan seluruh lembaga keuangan di manapun juga di Indonesia memberikan kredit atau pembiayaan ke Kalimantan Timur. Itu tumbuhnya 11,6. Tetapi kalau sebelah kanan ke atas itu adalah lokasi bank yang di Kalimantan Timur saja. Tidak terkait dengan bank-bank yang di luar Kalimantan Timur. Itu sangat rendah, bahkan kontraksi 2,81%. Jadi sebenarnya memang Kaltim ini banyak ditopang juga oleh perbankan atau lembaga keuangan di luar Kalimantan Timur. NPL-nya juga yang totalnya lokasi proyek dari seluruh perbankan di Indonesia itu masih di bawah 5%, which is itu bagus sekali, masih bagus, terjaga. Tetapi kalau untuk NPL yang hanya bank-bank di Kaltim itu sekitar 6%, which is itu sudah di atas ambang yang kami sebagai threshold kami 5%. Ini perlu mendapat perhatian Bapak Ibu sekalian karena memang NPL di sektor pertambangan itu sudah di atas 5%, 8% Bapak Ibu sekalian. Konstruksi sudah 14% NPL-nya. Perdagangan juga sudah di atas 5%. Industri masih bagus. Pertanian masih bagus. Bagus sekali pertanian. Jadi itulah NPL secara gambaran. Oke, next slide. Kita lihat bagaimana sekarang dampak COVID terhadap perekonomian kita. Dari tenaga kerja, data dari Dinas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa ini pelemahan batu bara
termasuk juga kena COVID, maka itu menekan kondisi ketenagakerjaan kita di Kalimantan Timur. Dari pekerja PHK maupun yang dirumahkan, kami mencatat ada sekitar 45.000 lebih, hampir 46.000. Nah, seperti itu, kita untuk jumlah pekerja yang di PHK nomor 5 di Indonesia, nomor 1 di luar Jawa. Untuk yang dirumahkan kita nomor 10 di Indonesia, nomor 3 di luar Jawa. Nah, next slide kita lihat, nah ini kondisi yang memberikan harapan membaik. UMKM Bapak Ibu sekalian, kami melakukan survei 3 periode waktu yang berbeda, mulai dari April, Juni, dan terakhir kemarin minggu Juli ini, minggu kedua Juli ini. Menunjukkan adalah terus terjadi indikasi terus membaik trennya. Nah, kita lihat UMKM penurunan penjualan juga sudah mulai membaik, tidak sebesar yang dulu. Penurunan harga jual juga tidak terlalu mendiskon harga jualnya, itu menunjukkan bahwa permintaannya juga sudah mulai meningkat. UMKM penurunan pasokan bakunya juga sudah mulai membaik. PHK-nya juga tidak terlalu besar lagi seperti sebelumnya, dan kesulitan melakukan cicilan juga tidak sebagaimana yang sebelumnya, yang paling bawah. Tadinya 86% kesulitan, sekarang sudah tinggal 60%, alhamdulillah. Next slide, kita lihat bagaimana ini ada data OJK, dampak terhadap debitur, baik itu debitur perbankan maupun bagaimana terhadap restrukturisasi di lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Yang paling terkena sektornya adalah perdagangan besar dan eceran, Bapak Ibu, yang paling terdampak di perbankan. Skala usahanya yang paling terdampak tentunya adalah UMKM. Pangsanya hampir 80% dari total debitur perbankan. Untuk perusahaan pembiayaan atau lembaga pembiayaan sudah disetujui sekitar 1,5 triliun rupiah di Kalimantan Timur. Next slide, kita lihat bagaimana sekarang kebijakan COVID. Bank Indonesia melalui policy mix, bauran kebijakan, kami melakukan segala daya upaya. Setiap RDG kami umumkan bahwa kami terus menurunkan suku bunga acuan, 7 days reverse repo, stabilisasi nilai tukar, kami selalu ada di pasar. Pasar uang, bagaimana kami terus mendorong pendalaman pasar keuangan, apalagi pelonggaran likuiditas. Kami terus melakukan pelonggaran-pelonggaran. Sampai sekarang sudah sekitar 600 triliun lebih. Kami bukan pelonggaran-pelonggaran. Tentu ini akan pelonggaran-pelonggaran ini harus disambut oleh perbankan dan sektor real. Sistem pembayaran, nanti akan sampaikan juga bagaimana kami punya kebijakan-kebijakan sistem pembayaran yang terus mendorong orang menggunakan non-tunai. Next slide. Bapak Ibu, yang penting dalam kebijakan kita adalah bagaimana kita sinergi, koordinasi, kolaborasi terus diperkuat. Bauran kebijakan BI tidak berdampak signifikan ketika kita tidak bersinergi. Kami sudah menginjeksi likuiditas 600 triliun lebih. Tetapi juga tentu kita harus didukung juga oleh OJK, pengaturan restrukturisasi, relaksasi kredit untuk dunia usaha maupun UMKM. Bagaimana stimulus fiskal yang sekarang juga sedang program pemulihan ekonomi oleh Kementerian Keuangan, dari Kemenko juga nanti mungkin memberikan paparan dan segalanya. Ini semuanya tujuan untuk membuat pemulihan ekonomi dunia usaha, termasuk yang paling penting bagaimana UKM yang paling terdampak. Next slide. Kita lihat kebijakan di sektor di sistem pembayaran. Kami di Bank Indonesia terus melakukan percepatan transaksi non-tunai, Bapak Ibu sekalian. Momennya adalah sekarang. Era digitalisasi dan adanya COVID memaksa kita semuanya untuk beralih pelan-pelan ke digital. Beralih ke pelan-pelan untuk transaksi non-tunai. Karena kalau kita tahu transaksi tunai itu adalah ada penyebaran. Tapi kalau non-tunai, dia bisa praktis untuk segala aplikasi, dengan semua aplikasi pembayaran. Lebih cepat, mudah, dan aman, dan praktis. Kita melakukan kris itu sekarang sudah dinolkan, tidak ada biaya untuk merchant-nya, gitu. Kita sampai September nanti. Kita juga dukung bagaimana sistem clearing kita turunkan biayanya. Kita menjadi Rp1 pada perbankan. Mendukung akselerasi penyaluran dana bansos. Kami ingin meyakinkan sembako, program sembako dan semuanya. Kita yakinkan semuanya sampai kepada sasarannya. Itu kami fasilitasi, kami edukasi juga, ikut edukasi. Juga pelonggaran kebijakan kartu kredit. Next slide. Bagaimana kita coba di Kalimantan Timur, itu tadi nasional. Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian, kami punya roadmap, elektronifikasi, digitalisasi transaksi di Kalimantan Timur. Program utama kami adalah bagaimana kita mengimplementasikan kris kepada tempat ibadah, tempat wisata, UMKM, sekolah, kampus, dan sebagainya. Kami terus rapat terima kasih kepada pemerintah daerah, baik provinsi, Samarinda, kemarin dengan Bontang, dengan Ukar, nanti ini dengan Berau dan sebagainya. Terus kami lakukan bagaimana kami bahu-bahu dengan BPD, dengan perbankan. Elektronifikasi pemerintah ini yang penting, bagaimana kita melintasi di pasar, di pelabuhan, di dermaga dan sebagainya untuk tahun ini. Dan kemudian kita juga akan masuk ke pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya tahun 2021.
bansos, kami juga yakinkan seperti tadi, program sembako, program bantuan operasi sekolah, kami yakinkan semuanya lancar, aman, tepat sasaran, sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang ditentukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah yang berwenang. Industri tentunya juga kami melakukan bagaimana kami elektronifikasi di sektor transportasi. Kami dorong bagaimana pembayaran transportasi tidak lagi menggunakan uang tunai, tapi juga sudah non tunai. Next slide. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah gambaran kris di Kalimantan Timur. Ini adalah salah satu hot issues atau sesuatu yang memang sekarang lagi in, menjadi lifestyle anak muda. Kalau tidak pakai kris tidak keren katanya. Jadi kris ini adalah teknologinya sudah bisa saja kita membayar segalanya dari rumah, dari smartphone kita. Itu mendukung sekali dengan era COVID ini. Kami sudah launching lalu dengan Pak Isran, alhamdulillah terima kasih, dengan Pak Wali Kota Samarinda, juga dengan beberapa yang lain. Ini perkembangannya luar biasa. Kalimantan Timur adalah yang paling tinggi di antara seluruh provinsi di Kalimantan. Dan alhamdulillah lagi juga Samarinda, juga Balikpapan. Ini juga krisnya paling tinggi. Samarinda, Balikpapan, dan seterusnya Kutai, Kutai Timur, Kukar, dan Berar, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, next slide kita lihat bagaimana kita juga sekarang mengkriskan UMKM dan sektor informal. Juga tempat-tempat ibadah. Kami kemarin baru selesai rapat dengan para ustadz ulama, alim ulama di Kalimantan Timur. Bagaimana kita terus mengkriskan. Kami sudah rapat sebelumnya dan terus kami lakukan dengan MUI, dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Dewan Dakwah, dengan Dewan Masjid ya, Dewan Masjid dan sebagainya. Karena manfaatnya semuanya buat manfaat. Termasuk next slide kita lihat bagaimana kami berkolaborasi dengan seluruh pihak. Pengembangan UMKM ini kita lakukan dengan seluruh pihak karena semua diuntungkan di sini. Next slide. Kita lihat bagaimana kami sendiri melakukan pengembangan UMKM. Bagaimana di era digital ini penting momen UMKM karena UMKM adalah yang paling terdampak Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat, kita melakukan sinergi ini yang penting. Sinergi bagaimana mewujudkan UMKM 4.0 sebagai kekuatan baru ekonomi di Kalimantan Timur untuk bisa menstabilkan, membuat pembangunan semakin inklusif, lebih sustainable. Sinergi dan koordinasi. Kami juga melakukan bantuan teknis kepada ribuan UMKM yang sudah kami luluskan melalui mini university kami. Kami juga melakukan pendampingan. Kami melakukan pendampingan di petani. Kami juga kemarin mendapatkan pelatihan juga dengan mompreneurs, dengan ibu-ibu yang mendapatkan mungkin banyak terjerat rentenir. Mungkin KDRT juga yang tertinggi, mungkin kami juga sudah dekati dengan terus meningkatkan mereka punya usaha produktif, sehingga mereka bisa nanti berhubung dengan bank. Inovasi digital ini yang paling penting, inklusi keuangan dan inklusi ekonomi untuk mewujudkan UMKM 4.0 yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya tahan. Next slide. Nah, sekarang saya ingin masuk pada inti masalah lebih dalam lagi bagaimana potensi hilirisasi SDA di Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Timur menjadi penentu dinamika pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Tentu kita lihat tadi dengan sektor pertambangannya, kita lihat di grafik kenaikan penurunan itu banyak disebabkan oleh sektor tambang. Nah, sangat mendonasi bagaimana 5 tahun terakhir Kalimantan, bagaimana Kalimantan Timur juga 5 tahun terakhir. Kesimpulannya apa? Kita masih sangat bergantung kepada sektor primer. Sektor primer yang low teknologi, teknologi rendah. Kita juga yang kedua rentan terhadap kondisi eksternal Bapak Ibu sekalian, terutama dinamika harga komoditas global, harga coal, batubara, harga CPO, dan sebagainya. Tentu ini memerlukan proses perlunya transformasi industri, transformasi ekonomi. Untuk apa? Penguatan struktur ekonomi kita. Next slide. Bapak Ibu sekalian, sektor tambang ini juga menjadi penentu kinerja ekspor kita, penentu investasi kita. Ekspor kita melambat 3 tahun terakhir, bahkan kontraksi di 2019. Itu dipengaruhi oleh tambang, batubara. Juga tentu ini juga investasi kita, ini menariknya adalah investasi kita meningkat. Tapi kalau dilihat peningkatan investasi, terutama kepada sektor tersier dan primer, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu kalau kita lihat lebih jauh lagi, sumber PMA-nya dari mana? Investasi terutama dalam negeri. Sumbernya adalah dari negara-negara tax haven, dari offshore financial center. Itu suatu teritori, tax treaty di sana, suatu daerah di mana mereka bebas pajak atau mungkin sangat rendah pajaknya, seperti British Virgin Island, Mauritius yang tertinggi, dan tentu juga Singapura. Next slide, kita lihat sektor pertambangan sangat menentukan peran fiskal pemerintah daerah di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan secara umum. Kita lihat dinamikanya. Ketika tambangnya menurun, juga kemampuan infiskalnya juga menurun.
ini juga menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Ini cuma di Kalimantan, tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi juga di seluruh Kalimantan. Kalimantan 50% dari seluruh Kalimantan. Next slide. Kita lihat, kalau begitu, apa sih banyak? Kita punya potensi, Bapak Ibu sekalian. Kita punya potensi besar mendorong perbaikan struktur ekonomi kita. Apa itu? Kami fokus banyak di hilirisasi sumber daya alam dan pariwisata. Pariwisata kita punya 2 yang besar di Kalimantan, Derawan, Kepulauan Derawan, dan satu lagi di Tanjung Puting. Yang beberapa tahun terakhir itu perkembangannya luar biasa. Dan yang paling penting adalah tetap kita sama dengan selaras dengan pemerintah pusat, Kemenparekraf, kita melakukan pendekatan quality tourism, super premium atau premium tourism, dan juga menjamin adanya stabilitas, kesinambungan lingkungan, environment sustainability. Dari sisi hilirisasi, kita juga melakukan di batubara, itu yang penting. Kedua adalah CPO, dan tentu di bauksit, ini di Kalimantan Barat. Bagaimanapun batubara CPO ini adalah potensi besar di Kalimantan. Kita lihat bagaimana potensi next slide-nya. Bapak Ibu, kita punya beberapa pendekatan, khusus di Kaltim. Dengan beberapa pendekatan, analisa intensif dan extensive margin, analisa reveal symmetric comparative advantage dan trade balance index, maupun dengan analisa dynamic reveal comparative advantage, kita menunjukkan semuanya adalah batubara dan CPO berpotensi dikembangkan di Kalimantan Timur. Bapak sekali, kita lihat beberapa grafik. Next slide. Ini juga kita punya pendekatan-pendekatan case tadi CPO Kaltim, daya saing industri yang kuat. Tentu ini akan mendorong produktivitas. Jadi industri yang kita lihat kelapa sawit misalnya, case-nya CPO, itu masih mengalami pertumbuhan daya saing yang cukup besar. Itu di atas pertumbuhan output regional. Dari sisi daya saingnya bagus, juga output regional juga sangat bagus. Itu yang lingkaran besar di kuadran paling kiri atas. Itu adalah di situ adalah industri, di pertumbuhan industrinya maupun di produktivitasnya. Next slide, kita lihat. Ini adalah mencoba melihat adalah bagaimana kita itu low tech apa high tech kita masuk. Ternyata kita dari sisi meskipun kita punya daya saing, tapi produk-produk kita masih berteknologi rendah, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat kalau di tengah-tengah itu ada di product space namanya, di tengah-tengah yang padat itu, semakin ke tengah semakin bagus sebenarnya. Semakin kita mempunyai produksi bisa transportasi dengan pendekatan yang lebih high tech, tapi kita masih di pinggir-pinggir, masih di luar, coal masih di atas, belum masuk ke dalam, palm oilnya juga masih di pinggiran, gitu ya, di peri-peri. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang umumnya masih berbasis raw material, tetapi masih menggunakan low tech. Padahal kita Kalimantan Timur share-nya terbesar, 60% lebih batubara di seluruh Kalimantan. Untuk CPO kita 40% lebih, gitu ya. Pangsa ekspor kita, kayu olahan juga masih besar sebenarnya 30%. Jadi potensi masih besar, tapi kita masih menggunakan teknologi rendah. Nah, selanjutnya kita lihat pariwisata. Sebenarnya pariwisata ini masih sangat besar, masih punya daya ungkit yang besar untuk Kalimantan Timur yang untuk bisa kita optimalkan. Beberapa sektor kami lihat di sini, intinya adalah pariwisata, terutama kayak hotel, transportasi, itu masih relatif kecil outputnya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita masih potensi besar untuk kita tingkatkan untuk pariwisata kita yang terkait dengan industri pariwisata. Next slide. Kita lihat bagaimana perkembangan pariwisata, potensinya dan realisasi terakhir. Berapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 2018 dan 2019, Bapak Ibu di tabel tengah atas. Penerimaan devisa kita untuk Wisman itu meningkat cukup pesat sekali, ratusan persen. Kalau di Kalimantan Timur kita lihat sebelah kanan bawah itu peningkatannya luar biasa dari hunian hotel, dari jumlah wisatawan juga gitu ya. Potensinya sangat besar sekali. Kita punya festival jazz, maratua jazz dan sebagainya, itu saya kira menjadi menarik ke depan setelah Covid ini selesai, atau prosedur kita bisa lakukan dengan prosedur protokol yang ketat. Bapak Ibu sekalian, itu gambaran kami Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempunyai gambaran bagaimana dunia masih kontraksi, nasionalnya memang masih, tapi sudah tidak sedalam kami perkirakan dan sudah mulai ada indikasi mulai meningkat. Kaltim sudah mendahului, ya, pick up, sudah mulai bottom out.
sudah mulai meningkat lagi dari sisi proksi konsumsinya dan sebagainya. Investasi yang perlu kita menjadi perhatian. Inflasi kita juga mungkin bahan pangan perlu menjadi perhatian kita. Faktor tenaga kerja, karena bagaimanapun kita masih banyak mengandalkan batu bara dengan CPO, dan di sana cukup banyak PDRB yang terkuras, fiskalnya juga menjadi mendapatkan tekanan. Tetapi yang kalau tadi saya gambarkan tenaga kerjanya itu rendah di pertambangan, tetapi ikutannya, linkage, backward linkage dan forward linkage-nya, keterikatan ke depan maupun belakangnya dari tambang, itu terutama yang ke belakang, itu tentu juga kena dampak tadi, perdagangan eceran, UMKM dan sebagainya. Tetapi kita optimis, karena teman proksi kami melihat konsumsi masyarakat optimis, tentu pemerintah juga tadi, pertumbuhan ekonomi kita banyak ditolong oleh pemerintah juga, di secara nasional mungkin kita juga harus mendorong juga di provinsi, dan ekspor kita juga perlu terus kita longgarkan lagi bagaimana kita membangun investasi-investasi yang menarik supaya kita bisa pindah mentransformasi karena potensinya besar. Gambaran terakhir kami menunjukkan bahwa potensi hilirisasi berbasis SDA, berbasis coal, batubara atau CPO, palm oil, harusnya semakin banyak yang berdiri di Kalimantan Timur atau di Kalimantan sini, sehingga kita bisa lebih tidak lagi mengandalkan dari luar. CPO tidak lagi dikirim ke Malaysia, tapi bisa diolah di Kalimantan Timur atau di Kalimantan sini. Demikian Bapak Ibu sekalian, gambaran saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tutuk atas paparannya. Telah kita dengarkan bersama paparan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Tutuk S. Cahyono. Terima kasih banyak, Pak. Dari paparan tersebut, beberapa highlight yang bisa kita ambil adalah, pertama, dari sisi perkembangan ekonomi, tambang masih jadi dominasi di Kaltim, terlihat dari elastisitasnya sebesar 0,8, yang artinya jika kinerja tambang turun 1%, akan menyebabkan PDRB Kaltim turun sebesar 0,8%. Di triwulan 1 2020, PDRB Kaltim tercatat mengalami perlambatan yang disebabkan oleh kinerja tambang yang mengalami kontraksi, namun masih bisa tertahan oleh kinerja industri yang tumbuh tinggi. Pada triwulan 2 2020, diperkirakan sisi konsumsi sudah mulai ada perbaikan, sesuai dengan hasil survei BI Kaltim, walau di sisi investasi maupun ekspor diperkirakan masih akan mengalami kontraksi. Diperkirakan PDRB Kaltim 2020 akan berada di rentang positif tipis hingga negatif 2% di skenario berat. Untuk di inflasi sampai Juni masih terkendali dengan baik, namun inflasi bahan pangan masih perlu diwaspadai karena pasokan yang terbatas dan mekanisme pasar yang dikhawatirkan kurang efisien. Stabilitas sistem keuangan, kinerja kredit yang dialiri di Kaltim masih ditopang oleh perbankan di luar daerah, di mana pertumbuhan kredit dari perbankan di luar daerah ke wilayah Kaltim itu pertumbuhannya masih cukup tinggi dengan risiko yang sangat terkendali. Tapi di sisi lain, kredit dari perbankan lokal perlu diwaspadai karena risiko atau NPL yang cukup tinggi. Sementara itu di sisi UMKM, dampak COVID terhadap UMKM di Kaltim sudah menunjukkan perbaikan berdasarkan hasil survei BI Kaltim di 3 titik survei yang berbeda. Penjualan sudah makin membaik, PHK sudah makin berkurang. Sementara itu, langkah BI di tengah adanya pandemi COVID ini, BI terus melakukan pelonggaran-pelonggaran, seperti penurunan suku bunga acuan, pengucuran likuiditas, yang juga disertai dengan koordinasi dengan OJK selaku otoritas keuangan, dan Kemenke yang sebagai otoritas fiskal. Selain itu, sistem pembayaran, BI terus mempercepat implementasi sistem pembayaran non-tunai melalui KRIS. Lebih cepat, mudah, aman, dan praktis. Di Kaltim, BI Kaltim mempunyai roadmap elektronifikasi transaksi di Kaltim, di mana BI Kaltim bersama dengan seluruh stakeholder di daerah gencar melakukan elektronifikasi di seluruh aspek, salah satunya melalui implementasi KRIS. Terkait dengan UMKM, BI Kaltim terus berkomitmen untuk mewujudkan UMKM 4.0 untuk UMKM yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya tahan. Terakhir, di sisi hilirisasi, kita masih bergantung kepada sektor pertambangan yang low tech dan volatile, sehingga perlu ada hilirisasi karena pertumbuhannya terus melambat. Namun, kita punya potensi besar untuk pengembangan ekonomi Kaltim melalui hilirisasi SDA, terutama batubara dan CPO, serta pengembangan pariwisata melalui quality tourism. Terima kasih Pak Tutuk atas paparannya. Izin mengingatkan kepada seluruh undangan, kepada Bapak Ibu yang terhormat, mohon jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Q&A dan chat